Selamat pagi Bapak dosen Muhammad Hatta Fahmansyah SSY MSc selaku dosen kebijakan ekonomi dan rekan-rekan sekalian yang menonton video analisis ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kajian strategis dalam tema menyeimbangkan pajak digital dan inovasi startup lokal. Saya Muhammad Aditya Putra dari program studi bisnis digital. Pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai analisis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Startup Lokal. Ekonomi digital Indonesia adalah raksasa yang sedang tumbuh dengan potensi diprediksi mencapai ratusan miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah potensi ini, pemerintah berupaya memastikan keadilan pajak melalui berbagai regulasi, salah satunya PPN PMSE, pajak penambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuan mulia menciptakan level flying flight persaingan yang setara antara perusahaan digital asing dan startup lokal. Namun, sebagai perwakilan asosiasi, kami di lapangan melihat adanya kekhawatiran apakah regulasi yang kaku ini justru menghambat inovasi startup lokal yang sedang berjuang. Oleh karena itu, kajian strategis ini akan mencakup 3 poin utama. Yang pertama, analisis efektivitas. Yang kedua, analisis dampak. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan. Mari kita masuk pada poin pertama, yaitu analisis efektivitas. Jika kita bicara tujuan keadilan pajak dan penerimaan negara, kita harus objektif. Kebijakan ini yang diatur dalam Pemerintah Menteri Keuangan PMK nomor 60 tahun 2022 terbukti efektif. Menurut data dari siaran pers APBN kita terbaru, penerimaan PPN PMS telah akumulasi mencapai lebih dari 24 triliun sejak 2020. Pemerintah juga telah menunjuk lebih dari 160 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut pajak. Angka ini membuktikan bahwa kebijakan ini berhasil menutup celah penerimaan negara dari raksasa digital asing. Namun, apakah kebijakan ini efektif untuk tujuan kedua, yaitu mendorong pertumbuhan startup lokal? Analisis pribadi saya, belum. PMK 60 tahun 2022 belum membedakan secara spesifik antara raksasa global dan startup rintisan lokal. Beban kepatuhan, compliance, dan administrasi pajaknya disamakan. Kesimpulan saya, efek untuk penerimaan negara, ya, efek untuk pertumbuhan startup lokal masih menjadi pertanyaan besar. Analisis kedua adalah mengenai dampak spesifik pada startup skala kecil hingga menengah. Pertama, pada arus kas atau cash flow. Bagi startup early stage, cash flow adalah darah mereka. Tambahan beban PPN yang harus mereka kelola secara langsung mengurangi dana yang bisa dialokasikan untuk R&D atau akuisisi pengguna baru. Yang kedua, biaya keputusan, compliance cost. Misalnya, bukan hanya membayar pajak, tapi juga kerumitan administrasi pelaporannya. Banyak jurnal ilmiah seperti Jurnal Pajak Indonesia Vol 10 menunjukkan bahwa biaya keputusan UMKM adalah startup digital bisa tidak jadi profesional. Waktu dan sumber daya mereka habis untuk administrasi, bukan inovasi. Yang ketiga, daya saing dan penetrasi pasar. Laporan ekonomi dari Google termasuk Bain & Company selalu menyebut Indonesia sebagai pasar digital terbesar, namun juga menyoroti ketidakpastian regulasi sebagai hambatan. Ketika startup lokal terbebani pajak dan administrasi, sementara produk lintas negara masih lolos dan daya saing mereka akan tergerus. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan. Sebagai perwakilan Asosiasi Startup Indonesia, kami mengusulkan 3 rekomendasi kebijakan yang bersifat win-win solution. Rekomendasi pertama, penerapan tax threshold ambang batas khususnya PMSE saat ini. Batas PKP umum adalah 4,8 miliar. Namun untuk PPN PMSE belum ada pembeda yang jelas. Kami mengusulkan adanya threshold omset yang jelas bagi startup digital lokal sebelum mereka diwajibkan memungut PPN PMSE. Yang kedua, intensif super tax education untuk inovasi digital lokal.
Pemerintah tidak hanya mengambil, tapi juga seharusnya memberi stimulus startup yang berinvestasi pada R&D di dalam negara atau menggunakan data center lokal seharusnya mendapat intensif pajak lebih besar. Yang ketiga, adopsi semangat regulatory sandbox. OJK telah berhasil dengan sandbox di sektor fintech. Semangat ini bisa diadopsi Ditjen Pajak agar menjadi fasilitator pertumbuhan, bukan sekedar pengawasan. Mungkin dapat dibuat teks sandbox bagi startup inovatif. Regulasi harus bergeser dari pendekatan pengawasan ketat menjadi fasilitas inovasi seperti itu. Untuk segmen 5 yang sebagai kesimpulan dari kajian strategis ini, nomor 1, pajak digital PPN PMS efektif untuk penerimaan negara namun belum efektif mendorong pertumbuhan startup lokal. Yang kedua, dampaknya signifikan pada arus kas dan biaya kepuasan startup kecil sampai menengah. Kami merekomendasikan, yang ketiga ini kami merekomendasikan 3 solusi. Yang pertama, tax threshold PMSE, yang kedua super tax education R&D, dan yang ketiga adopsi regulatory sandbox. Regulasi yang kaku dapat memanfaatkan inovasi, tapi regulasi yang cerdas dan profesional dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memupuk daya saing startup digital Indonesia. Demikian kajian ini saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan saya. Mohon maaf atas semua yang saya ucapkan ada salahnya. Saya undur diri. Saya Muhammad Aditya Putra. See you. Ya, pemerintah mencatat akumulasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar 42,53 triliun rupiah sejak tahun 2020 hingga September 2025. Kementerian Keuangan pun menyebutkan sektor ekonomi digital telah menjadi motor penggerak baru bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat akumulasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sejak tahun 2020 hingga September 2025 mencapai 42,53 triliun rupiah. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli dalam keterangannya menyebutkan, realisasi tersebut mencerminkan bahwa sektor ekonomi digital kini telah menjadi penggerak baru dalam penerimaan pajak di Indonesia. Adapun setoran pajak di sektor ekonomi digital tersebut berasal dari pungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik sebesar 32,94 triliun rupiah, kemudian pajak atas aset kripto 1,71 triliun rupiah. Selain itu, pajak fintech berkontribusi 4,1 triliun rupiah, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 3,78 triliun rupiah. Rosmauli menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sistem pemungutan pajak di sektor ekonomi digital. Hal itu dilakukan agar pemungutan pajak digital semakin adil, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta model bisnis global.